Jalan terang akhiri politik uang. Bau tak sedap datang dari perhelatan Pilkada 2024 yang hingga kini belum tuntas. Tepatnya pada pelaksanaan pemilihan Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah. Hanya ada dua pasangan calon paslon dan keduanya terungkap melakukan praktik politik uang. Tidak tanggung-tanggung, satu suara dibeli oleh pihak paslon dengan harga sampai dengan 16 juta rupiah. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi kedua paslon dan memerintahkan pemungutan suara ulang dengan paslon yang baru. Pemungutan suara yang dilakukan pada 22 Maret 2025 itu sebetulnya sudah merupakan pemungutan suara ulang atau PSU yang diperintahkan MK. PSU pada Maret itu pun hanya berlaku di dua tempat pemungutan suara TPS karena ditemukan penyalahgunaan hak pilih dalam pemungutan suara serentak 27 November 2024. Namun, untuk perkara kali ini, putusan MK mendiskualifikasi semua paslon berimplikasi pemungutan suara ulang harus dilakukan di semua TPS di Barito Utara. Partai-partai pengusung mesti mengajukan paslon baru karena tidak ada kontestan yang tersisa. MK menilai kedua paslon telah melakukan pelanggaran serius berupa politik uang sehingga sudah cacat hukum. Mereka mencederai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam konstitusi yakni pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mahkamah ingin memberikan efek jera kepada para calon, tim pemenangan maupun partai-partai politik pengusung mereka. Ketegasan MK memberikan contoh bagaimana seharusnya menindak pelaku politik uang. Tanpa penindakan yang tegas, praktek serangan fajar itu akan terus marak dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, sampai dengan pemungutan suara pada 27 November lalu, temuan dugaan politik uang sedikitnya 130 kasus. Patut diyakini, jumlah sesungguhnya jauh lebih banyak ketimbang yang didapati maupun yang diadukan ke Bawaslu. Dalam survei Populix pada Mei 2024, separuh masyarakat mengaku pernah ditawari hadiah maupun uang jelang pencoblosan di pilkada maupun pemilu. Kemudian, hanya 23% masyarakat yang menyatakan pasti akan melaporkan praktek politik uang. Di antara mereka yang enggan melapor, sepertiganya beralasan karena politik uang sudah biasa. Sikap permisif masyarakat terhadap politik uang diperparah oleh pengawasan dan penindakan hukum yang lemah. Akibatnya, politik uang sulit diberantas. MK dalam menangani perkara sengketa Pilkada Barito Utara mempertimbangkan temuan Bawaslu setempat yang sudah ditindaklanjuti hingga penjatuhan vonis oleh pengadilan. Akan tetapi, Bawaslu lewat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu hanya menemukan dan memproses hukum tindak politik uang oleh pihak salah satu paslon, yakni paslon nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsyah Sastrajaya. Baru pada persidangan di MK terungkap bahwa pihak paslon nomor urut 1 Gogo Purmanjaya Hendro Nakalelo juga melakukan praktik yang sama. Hal ini sedikit banyak menunjukkan betapa pengawasan proses pemilu masih lemah. Bukan itu saja, penindakan politik uang melalui proses hukum pidana pemilu masih lembek. Pada kasus politik uang Pilkada Barito Utara, terdakwa pelaku pemberi uang hanya divonis 3 tahun. Vonis terendah yang diatur dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut pasal tersebut, pelaku politik uang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun. Selain itu, dijatuhi denda paling sedikit 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Politik uang yang merupakan bentuk suap menyuap akan terus marak tanpa pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas. Bila para calon kepala daerah yang berkontestasi dengan suap kemudian terpilih, rakyat yang paling dirugikan karena mendapatkan pemimpin yang cacat moral. Negara pun makin bobrok karena ditopang oleh para pemimpin korup. Putusan MK ialah pintu masuk mengakhiri praktek kotor itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.